Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6C yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini bertemu dengan Pak Eko kembali dalam belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu bisa bermanfaat dan membawa berkah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, kita pertemuan pagi hari ini masuk pada pelajaran kedua. Kemarin pelajaran pertama tentang hidup toleransi, saling menghargai antar individu atau antar agama atau antar bangsa. Dan anak-anak mempelajari di surat Al-Kafirun dan ditutup dengan penilaian harian 1. Bagi anak-anak yang belum melaksanakan penilaian harian, bisa mengerjakan dengan baik di link yang sudah Pak Eko berikan di pertemuan sebelumnya. Baik, untuk pagi hari ini kita belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Nah, ini adalah planet-planet mulai dari Merkurius, Venus sampai pada Neptunus. Kalau dulu ada planet Pluto, sekarang planet Pluto sudah keluar dari lintasannya. Jadi planet sekarang hanya ada 8. Dan yang bercahaya itu adalah matahari. Ini contoh bumi. Bumi selain berrotasi itu menimbulkan siang dan malam. Kalau berevolusi berarti terjadinya pergantian tahun. Dan yang akan kita pelajari yang pertama adalah makna hari akhir, yang kedua macam-macam hari akhir, yang ketiga tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Kita akan belajar yang pertama makna hari akhir. Sebelum masuk ke makna hari akhir, ini ada 3 gambar tentang gunung api meletus, kemudian kondisi banjir di perkotaan. Yang selanjutnya ada rumah terbakar. Ada lagi gempa bumi atau tanah longsor. Jadi dari beberapa gambar menunjukkan bahwa bumi kita pasti akan mengalami yang namanya kiamat kecil maupun kiamat besar. Kiamat kecil diantaranya contohnya yang sudah Pak Eko berikan tadi, diantaranya gunung api meletus. Kemudian ada tanah longsor atau gempa bumi. Pasti juga dialami oleh
bumi kita tercinta. Jika sudah ada gunung api meletus, kemudian ada gempa, merupakan bagian dari kiamat kecil. Kalau ada kiamat kecil pasti ada kiamat besar. Kiamat besar itu menunjukkan hari akhir, hari berakhirnya alam semesta beserta isinya. Jika hari kiamat terjadi, semua akan hancur, semua akan rusak, dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya pasti akan mati. Terjadinya hari akhir itu nanti ada tanda-tandanya. Di antaranya diawali dengan hari akhir atau kiamat kecil. Mulai dari gunung meletus, kemudian lautan itu sampai dimuntahkan ke daratan. Kemudian ada gempa bumi, orang meninggal, itu tanda-tandanya sampai pada ada tanda bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah berbunyi, maka itu sebagai tanda bahwa hari kiamat sudah datang. Jika kita menemui hari akhir atau hari kiamat itu pada waktu itu terjadi, maka akan terlihat semuanya akan hancur. Dan hari akhir ini anak-anak, ini merupakan rukun iman yang kelima. Percaya kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman dan masuk pada nomor 5. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, tiga iman kepada kitab-kitab Allah, keempat iman kepada rasul-rasul Allah, lima iman kepada hari akhir. Dan nanti kita juga akan mempelajari iman kepada qada dan qadar nanti di semester yang kedua. Kemudian tentang makna hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir berarti hari di mana berakhirnya alam semesta. Kalau iman kepada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari akhir atau hari kiamat itu akan terjadi. Tidak ada keraguan lagi, ya. Tidak ada keraguan lagi, pasti akan terjadi. Peristiwa hari akhir ini anak-anak, ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Anak-anak bisa membacanya berulang-ulang supaya hafal. Jadi ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya hari akhir, diantaranya yang pertama adalah surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah
Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu adalah salah satu ayat salah satu ayat atau di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan adanya hari akhir. Kemudian anak-anak, kita masuk kepada macam-macam hari akhir. Hari akhir itu ada dua, satu atau kiamat itu ada dua, satu kiamat kecil atau kiamat sugro, diingat-ingat, kiamat kecil atau kiamat sugro. Kiamat kecil atau kiamat sugro itu hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang, meninggalnya manusia. Itu merupakan contoh atau bagian dari kiamat kecil atau kiamat sughra. Kiamat sughra ini juga bisa terjadi karena ulah manusia, seperti halnya berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, kemudian membakar hutan, menebang pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor karena ditebang sembarangan. Nah, kemudian membuang sampah itu juga bisa mengakibatkan tanah longsor jika sampahnya dibuang di sembarang tempat, di sungai contohnya. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro itu hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi maupun planet-planet sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Ketika saling bertabrakan maka akan hancur dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Itu sebagai berakhirnya hari atau hari akhir. Kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Istilahnya adalah hidup yang kedua, alam yang kedua. Yang pertama di alam rahim, alam kandungan, kemudian alam dunia. Yang selanjutnya alam barzah. Alam barzah itu di alam kubur. Kemudian nanti semuanya akan dibangkitkan sampai proses penghitungan amal perbuatan manusia. Oleh karenanya Pak Eko berpesan, amal yang paling utama yang harus kita persiapkan adalah ibadah sholat. Jika sholat kita baik, maka amal ibadah yang lain akan dianggap baik. Tapi jika kita sholatnya itu kurang baik, maka amal ibadah yang lain juga akan dianggap kurang baik. Itu saja anak-anakku untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tanda-tanda hari akhir sampai pada hikmah beriman kepada hari akhir akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk tugas hari ini tidak perlu dikumpulkan, hanya meringkas saja. Silakan diringkas materi tentang hari akhir yang Pak Eko sampaikan sampai pada kiamat kecil maupun kiamat besar atau kiamat sughra maupun kiamat kubro. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.